Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai kebijakan dalam pembangunan ekonomi. Nah, sebelum saya akan menjelaskan mengenai kebijakan dalam pembangunan ekonomi, kita lihat sebetulnya apa hambatan dalam membangun ekonomi. Nah, hambatan dalam membangun ekonomi yang pertama, analisis mengenai pengaruh perkembangan penduduk terhadap beberapa aspek dalam pembangunan ekonomi. Jadi salah satu hambatan untuk membangun perekonomian itu perkembangan penduduk gitu ya, yang terlalu tinggi tetapi perkembangan ekonominya rendah. Jadi tidak seimbang antara pertumbuhan penduduk dengan pembangunan ekonomi. Sehingga kalau menurut beberapa ahli bahwa pertumbuhan ekonomi itu minimal harus 2 kali lipat pertumbuhannya daripada pertumbuhan penduduk. Nah, yang kedua adalah efek dualisme sosial dan teknologi. Nah, ini juga masih banyak terjadi di negara-negara, terutama negara-negara berkembang. Jadi ada dualisme sosial, ada dualisme ekonomi. Di sisi lain ekonomi mengandalkan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan pertanian, tetapi di sisi lain bahwa perekonomian juga masih mengandalkan sektor ekonomi industri. Kemudian yang ketiga, lingkaran perangkap kemiskinan atau biasa di pertemuan-pertemuan selanjutnya disebut dengan lingkaran setan kemiskinan. Nah, ini juga merupakan hambatan untuk membangun ekonomi. Yang keempat, struktur ekspor ya, berupa bahan mentah dan efeknya kepada kemungkinan wujudnya pembangunan. Jadi terlalu banyak mengirimkan barang mentah juga kurang baik. Nah, sebaiknya memang negara itu mampu untuk mengelola bahan-bahan mentah kemudian diolah di dalam negeri sehingga menciptakan peluang pekerja dan juga menciptakan nilai tambah untuk barang tersebut. Kemudian yang kelima, proses sebab akibat kumulatif dan efeknya kepada daerah yang lebih miskin. Nah, ini juga salah satu hambatan pembangunan di mana daerah-daerah di sekitar daerah-daerah penopang untuk pembangunan ekonomi itu juga harus tinggi pertumbuhan ekonominya. Tapi ini justru daerah-daerah penopangnya tidak maksimal. Nah, kemudian menurut Baldwin dan Mayer itu ada beberapa syarat untuk membangun ekonomi. Yang pertama itu adalah kekuatan dari dalam atau indigenous force untuk berkembang. Jadi kalau menurut Baldwin dan Mayer itu salah satu syarat untuk membangun ekonomi harus ada kekuatan dari negara tersebut. Nah, jadi bagaimanapun negara itu harus mampu untuk membangun ekonominya sendiri. Jadi tidak bergantung kepada negara lain. Nah, di sini negara lain hanya sebagai pelengkap saja. Misalkan ekonomi Indonesia dibantu oleh Amerika, ekonomi Indonesia dibantu oleh China, dibantu oleh Rusia misalkan dan sebagainya. Nah, itu hanya pelengkap saja. Tapi tetap saja harus ada kekuatan di dalam negara Indonesia itu untuk membangun ekonominya sendiri. Yang kedua adalah mobilitas faktor-faktor produksi. Nah, ini juga penting bahwa salah satu syarat untuk membangun ekonomi itu adalah mobilitas faktor produksi. Nah, apa saja mobilitas faktor produksi itu? Ya, termasuk mobilitas mengenai faktor-faktor produksi, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, kemudian sumber daya modal juga salah satu merupakan hal-hal yang penting dalam membangun sebuah ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah akumulasi kapital. Nah, akumulasi kapital ini tentang bagaimana negara mampu memberikan keamanan dan kenyamanan kepada penduduk untuk melakukan kegiatan menabung. Nah, karena salah satu syarat atau salah satu bentuk dari akumulasi kapital ini adalah kegiatan menabung atau tabungan real begitu. Yang tujuannya nantinya adalah untuk kegiatan investasi. Kemudian yang keempat, kriteria atau arah investasi yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini juga perlu diperhatikan bagi sebuah negara bahwa ketepatan dalam memberikan investasi
itu akan sangat mempengaruhi bagaimana nanti ke depan negara tersebut dibangun. Jadi pos-pos investasi yang akan diberikan sumber daya atau kapital itu juga harus diarahkan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Kemudian yang kelima adalah penyerapan kapital dan stabilitas. Jadi penyerapan kapital itu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama oleh tersedianya faktor-faktor komplementer yang bekerjasama dengan kapital. Yang kedua yaitu dipengaruhi juga oleh syarat-syarat yang diperlukan untuk menghindari inflasi dan untuk mempertahankan keseimbangan neraca pembayaran internasional. Jadi kedua hal tersebut itu yang mempengaruhi penyerapan kapitalnya atau penyerapan modalnya dan juga stabilitas ekonominya. Namun selain itu juga penyerapan kapital dan stabilitas ini juga dipengaruhi oleh masa perkembangan perekonomian. Nah, kemudian yang keenam adalah nilai dari lembaga-lembaga yang ada. Ini juga harus diperhatikan bahwa lembaga-lembaga yang ada dalam sebuah negara itu harus prima dan juga harus memberikan ketenangan dan kenyamanan kepada para investor atau kepada masyarakat di negara tersebut. Nah, kemudian sedangkan masalah pembangunan ekonomi menurut Sadono Sukirno itu yang pertama struktur umur penduduk dan masalah pengangguran. Jadi yang kedua perpindahan penduduk dari pedesaan ke perkotaan. Nah, menurut Sadono Sukirno salah satu yang paling disorot dalam membangun ekonomi tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa struktur penduduk itu penting untuk diperhatikan. Nah, terlalu banyak usia yang non produktif itu akan sangat berbahaya bagi negara karena negara tidak mampu lagi menciptakan salah satu faktor produksi yaitu sumber daya manusia. Yang kedua, menurut Sadono Sukirno juga perpindahan penduduk dari desa ke kota ini juga justru menyebabkan kepadatan di kota-kota besar sehingga desa-desa mulai terpinggirkan, dualitas ekonomi semakin nampak dan semakin tinggi. Nah, ini juga salah satu hambatan. Kemudian kalau menurut Irwan dan Suparmoko, yang pertama lagi-lagi tentang penduduk gitu ya. Kelebihan penduduk, kemudian rasio penduduk dengan pertumbuhan ekonomi itu juga merupakan hambatan atau masalah pembangunan. Yang kedua, pembangunan masyarakat pedesaan. Nah, ini karena tadi juga salah satunya disinggung oleh Sadono Sukirno bahwa perpindahan dari masyarakat desa ke masyarakat kota itu juga mempengaruhi bagaimana nanti desa tersebut dibangun. Nah, tentu sinergitas antara pemerintah tingkat tinggi dengan pemerintah tingkat daerah itu juga memerlukan sinergitas yang baik ya untuk membangun sebuah ekonomi. Nah, kemudian kebijakan dalam bangun ekonomi. Jadi apa itu kebijakan? Menurut Elau dan Prewitt, itu kebijakan merupakan sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menentaatinya atau yang terkena kebijakannya itu masyarakat ya. Jadi kebijakan itu ketetapan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini yang dilakukan secara konsisten dan terus berulang-ulang ya. Nah, kebijakan itu ada dua. Ada kebijakan yang berasal dari dalam negeri dan juga yang berasal dari luar negeri. Nah, kebijakan yang berasal dari dalam negeri ini ada kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter. Jadi kebijakan fiskal ini kebijakan yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran negara ya di sektor penerimaan dan pengeluaran negara. Nah, nanti instrumen kebijakannya bisa melalui pajak, kemudian juga bisa melalui pengeluaran pemerintah begitu. Kemudian juga bisa dari segi rangsangan fiskal. Nah, maka kemarin salah satu dampak dari kebijakan fiskal ini contoh adanya pengampunan pajak. Nah, itu juga salah satu bentuk kebijakan pajak. Kemudian juga kebijakan fiskal lainnya itu misalkan memberikan atau transfer
bantuan kepada masyarakat agar masyarakat itu melakukan konsumsi misalkan gitu ya, sehingga meningkatkan pendapatan negara. Nah, itu juga merupakan salah satu dari kebijakan fiskal. Jadi meningkatkan pengeluaran negara berupa transfer kepada masyarakat untuk masyarakat itu melakukan konsumsi. Kemudian yang kedua adalah kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter ini adalah kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan keuangan di sektor keuangan. Biasanya kebijakan moneter ini dikeluarkan oleh Indonesia melalui Bank Indonesia ya atau bank sentral. Nah, kebijakan moneter itu ada beberapa instrumen kebijakan. Yang pertama reserve ratio atau rasio cadangan wajib. Jadi negara melalui Bank Indonesia itu menetapkan cadangan wajib bagi bank-bank yang ada di bawahnya. Tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar sehingga cadangan di bank itu tinggi, jumlah uang yang beredar di masyarakat itu menjadi rendah. Kemudian ada juga pengaturan tingkat suku bunga. Nah, ini juga salah satunya untuk menekan inflasi, kegunaannya itu dengan menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga. Kemudian ada credit selective control gitu ya. Ini untuk menahan pola investasi dan produksi begitu. Kemudian juga ada open market operation. Nah, itu kaitannya dengan kebijakan menjual atau membeli surat berharga. Jadi untuk ini juga salah satunya sama untuk menurunkan jumlah uang yang beredar. Kemudian sedangkan dari penggolongan kebijakan ekonomi luar negeri, ada dari kebijakan pemerintah, nomor 1 kebijakan pemerintah. Nah, ini salah satunya kebijakan pemerintah ini misalkan untuk melindungi industri, maka negara memberikan subsidi kepada industri-industri yang mengeksporkan barangnya ke luar negeri misalkan begitu. Atau misalkan untuk melindungi masyarakat di dalam negeri, maka pemerintah menaikkan pajak bea cukai sehingga barang-barang impor ini menjadi mahal. Sehingga barang-barang dalam negeri ini bisa bersaing dengan barang-barang impor. Kemudian ada juga bantuan teknis. Yang kedua itu ini biasanya negara itu mengatur atau membentuk tim internasional untuk memberikan nasihat kepada negara begitu atau pemerintah yang sedang berkembang dalam hubungannya dengan fasilitas untuk pendidikan di luar negeri. Ini juga salah satu bantuan teknis yang berasal dari luar negeri. Biasanya bantuannya itu bisa bantuan pendidikan atau bantuan kesehatan dan yang lain. Kemudian yang ketiga investasi asing swasta. Ini yang berbentuk investasi baik itu investasi langsung begitu ataupun investasi portofolio. Investasi langsung itu berupa usaha-usaha yang dibuka di negara yang bersangkutan, misalkan ada orang Amerika kemudian membuka usaha di kita sehingga menyerap pekerjaan. Itu salah satu bentuk investasi. Atau misalkan investasi portofolio. Misalkan orang Malaysia membeli saham atau tidak membuka perusahaan di sini, tetapi dia hanya membeli saham saja. Nah, itu merupakan investasi asing juga. Kemudian investasi asing pemerintah. Nah, kalau tadi swasta begitu, sekarang pemerintah. Nah, bedanya kalau tadi individu atau corporate yang ada di luar negeri. Nah, kalau ini misalkan dalam bentuk bantuan-bantuan yang diberikan IMF dalam hal ini, kemudian World Bank atau misalkan dari Amerika atau dari China, dari Korea, dari Jepang dan sebagainya. Kemudian juga yang terakhir kebijakan dari tata niaga. Nah, ini dalam hal meningkatkan pendapatan nasional, biasanya negara ini menambahkan atau memberikan nilai tambah terhadap produk-produk tertentu. Tujuannya adalah apa? Agar menciptakan lapangan kerja, agar meningkatkan pendapatan negara. Nah, contoh misalkan di sini industri karet contoh misalkan. Nah, industri karet itu bisa saja karet itu dari bahan mentah itu diekspor langsung ke luar negeri. Tetapi untuk meningkatkan nilai tambah dari karet tersebut, maka karet mentah itu diolah di dalam negeri,
kemudian itu akan menciptakan nilai tambah terhadap karya tersebut dan juga tentu akan membuka peluang-peluang bagi orang-orang yang mencari kerja untuk bekerja di bidang pengolahan karet. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.